Coba bayangin deh, Amerika Serikat di ambang Perang Saudara Kedua. Kedengarannya kayak fiksi ya kan? Tapi sebuah kanal bernama Predictive History menyajikannya sebagai sebuah prediksi yang serius. Yuk kita bedah argumen mereka yang provokatif ini. Dan ini, ya, bukan sekedar peringatan loh. Ini adalah kesimpulan utama mereka. Menurut Predictive History, konflik bersenjata internal itu bukan lagi soal jika, tapi kapan. Nah, klaim super berani inilah yang bakal kita urai satu persatu. Terus gimana ceritanya mereka bisa sampai ke kesimpulan se-ekstrim itu? Argumennya dibangun di atas 4 pilar utama. Pertama, kita bakal lihat sejarah kekerasan di Amerika. Kedua, perpecahan yang terjadi sekarang. Ketiga, kondisi masyarakat yang mereka sebut udah di tepi jurang. Dan yang terakhir tentu saja skenario perang saudaranya itu sendiri. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu. Sumber ini berargumen kalau benih-benih konflik di masa depan itu sebenarnya udah tertanam jauh di masa lalu Amerika. Pertanyaannya, apa benar kekerasan itu emang udah jadi bagian dari DNA negara ini? Sumber ini ngasih gambaran sebuah budaya yang akrab banget sama kekerasan. Bayangin aja, jumlah senjata api di sana itu lebih banyak dari populasinya. Olahraga nasionalnya, American Football, itu kan perayaan adu fisik. Dan kalau kita lihat sejarahnya, perang seringkali jadi pilihan pertama. Jadi, menurut argumen ini, semua ini tuh bukan kebetulan, tapi cerminan dari pola pikir nasional mereka. Bahkan, ya cerita soal perang saudara yang pertama pun mereka tantang. Kita kan seringnya belajar kalau itu perang mulia buat hapusin perbudakan. Tapi sumber ini punya pandangan lain. Katanya ini soal perebutan kekuasaan antara pemerintah pusat dan negara-negara bagian. Mereka bahkan mengklaim kalau buat Lincoln, menyelamatkan persatuan negara itu lebih penting daripada bebasin para budak. Oke, kalau fondasinya aja udah penuh kekerasan, gimana kondisi bangunannya sekarang? Nah, sumber ini berpendapat, kalau keretakan yang ada sekarang ini, wah, jauh lebih dalam dan berbahaya dibanding yang terjadi pada tahun 1861. Menurut mereka, ada 3 gempa bumi sosial yang lagi terjadi barengan. Pertama, gempa ekonomi, di mana jurang antara si super kaya dan yang lainnya makin lebar. Kedua, gempa budaya. Ini pertarungan identitas antara Amerika yang religius tradisional dan Amerika yang sekuler multikultural. Dan ketiga, gempa politik, yang misahin mereka yang untung dari status Amerika sebagai kekuatan global dengan mereka yang ngerasa jadi korban. Perpecahan ini, ke atas sumbernya, makin parah karena ada 3 kegagalan sistemik. Anggap aja ini kayak 3 penyakit kronis yang bikin negara ini jadi rentan banget buat runtuh. Jadi 3 penyakit itu adalah pertama, militarisasi masyarakat, di mana solusi-solusi ala militer jadi meresap kemana-mana. Kedua, runtuhnya narasi pemersatu. Nggak ada lagi cerita bareng tentang siapa sih orang Amerika itu. Dan yang ketiga, matinya kepercayaan terhadap institusi, mulai dari pemerintah sampai media. Nah, buat ngegambarin poin soal militerisasi, coba deh lihat fakta yang mencengangkan ini. Kalau aja cabang-cabang militer Amerika dianggap sebagai negara sendiri, maka 4 dari 5 angkatan udara terkuat di dunia itu yang punya Amerika. Ini nunjukin betapa besarnya kekuatan militer internal mereka yang ya bisa aja pecah dan saling serang. Perekat sosial kedua yang katanya hilang itu adalah cerita bersama. Impian Amerika yang bilang siapapun bisa sukses, sekarang dianggap bohong sama banyak orang. Citra Amerika sebagai polisi dunia yang baik hati juga udah luntur. Akibatnya, kata sumber ini, ide dasar buat diskusi dan cari jalan tengah aja udah dianggap mati. Dan inilah paku terakhir di peti matinya. Waktu cerita pemersatu udah nggak ada, satu-satunya pegangan yang tersisa ya institusi. Terus, apa yang terjadi kalau udah nggak ada lagi yang percaya sama pemerintah, media, pengadilan, bahkan sains? Menurut sumber ini, masyarakatnya jadi terombang-ambing, tanpa jangkar sama sekali. Dengan fondasi sejarah yang penuh kekerasan, perpecahan yang dalam banget, dan institusi yang rapuh, panggungnya udah siap. Sekarang, kita sampai ke bagian puncaknya. Prediksi utama dari sumber ini, gimana tepatnya konflik ini bakal meletus? Pertanyaannya, dari semua faktor ini, apa sih satu pemicu terbesar yang menurut mereka bakal menyulut apinya? Jawabannya, menurut sumber ini, adalah Donald Trump. Tapi mereka negesin ya, dia itu bukan penyebabnya, tapi akseleratornya. Anggap aja dia itu kayak bensin yang disiram ke api yang udah nyala. Dia nggak menciptakan apinya, tapi bikin apinya berkobar nggak terkendali dan mempercepat keruntuhan institusi. Tapi buang jauh-jauh deh gambaran perang saudara klasik kayak di film-film. Prediksinya itu sesuatu yang jauh lebih kacau dan modern. Bayangin, ini bukan satu perang besar, tapi serangkaian konflik yang tumpang tindih. Kerusuhan di kota-kota, pemberontakan lokal, bahkan bisa jadi faksi-faksi militer yang saling berhadapan. Ini skenario perang semua lawan semua yang bisa berlangsung bertahun-tahun.
Terus, siapa yang bakal menang dari semua kekacauan ini? Prediksi akhirnya ini mungkin yang paling radikal dari semuanya. Sumber ini mengklaim kalau faksi yang paling termotivasi dan paling siap pakai kekerasan, yang mereka sebut sebagai kaum nasionalis Kristen, bakal menang. Hasilnya, Amerika berubah jadi teokrasi Kristen yang isolasionis. Ini langsung bawa kita ke pertanyaan terakhir. Kenapa kok bisa faksi ini yang diprediksi menang? Jawabannya, menurut mereka, brutal dan simpel. Karena dalam pertarungan untuk masa depan sebuah bangsa, yang menang itu bukanlah yang paling benar, tapi yang paling mau berjuang mati-matian. Apakah ini masa depan yang nggak bisa dihindari atau cuma sebuah peringatan keras? Nah, pertanyaan itulah yang ditinggalkan oleh analisis ini.